ngomong-ngomong soal mahal nih Kak, ada buah yang nggak dianggap orang ya, yang sering disepelekan, tapi harganya 1 kilo nyampe 400.000 loh Kak. Hah? Apaan tuh? Buah apaan tuh? Buah kersen atau buah ceri. Ya ilah ya kayak gini mah. Ini sering aku masih kecil dulu aku suka ambil di apa namanya di pinggir jalan kali pencet-pencet bikin masak-masakan gitu sama teman-teman gitu. Iya. Masa ini berapa harganya? Nah katanya soalnya ini banyak manfaat nih Kak. Masa? Katanya. Oh. Nah gimana tanggapan masyarakat mengenai buah kersen ini? Kita lihat dulu liputan yang satu ini. Oke. Ya ilah ini mah. Buah kersen atau yang sering kita sebut dengan ceri secara ilmiah dikenal dengan nama Muntingia calaburael dan termasuk dalam keluarga tanaman berbunga. Pohon berbuah kersen memiliki buah yang berukuran kecil dan berwarna merah cerah saat matang. Pohon kersen sendiri bisa dengan mudah kita jumpai, tumbuh subur di tanah lapang, pinggir jalan, bahkan halaman rumah. Faktanya, pohon kersen adalah tanaman yang paling bisa tumbuh di mana saja, sehingga banyak orang yang kerap menganggap sepele manfaatnya. Padahal selain manis, buah kersen juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Berdasarkan penelitian yang dipublish dalam buku karya Julia F. Morton yang berjudul Fruits of Warm Climates. Dalam setiap 100 gram buah kersen terkandung 12 senyawa yang penting untuk tubuh, seperti air, protein, lemak, serat, kalsium, fosfor, zat besi, karotin, vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan vitamin C. Gak pernah. Pernah. Depan rumah saya ada pohon seri. Di depan rumah? Di daerahku masih banyak kok, masih ada pohon-pohonnya. Alhamdulillah sih di sini gak banyak ya, di pekarangan ada. Banyak manfaatnya untuk penyakit darah tinggi. Dampaknya ya sangat bagus kalau untuk manfaatnya untuk penyakit DM, yaitu untuk penyakit kencing manis. Manfaatnya banyak, jadi untuk kesehatan itu mencegah penyakit usus, terus kanker usus, juga mencegah untuk penyakit gula. Dalam prakteknya bukan hanya buah dari pohon kersen yang kerap digunakan sebagai obat, daunnya juga. Jadi baik buah dan daun kersen dianggap sama khasiatnya dalam menyembuhkan beragam penyakit seperti sakit kepala, kolesterol tinggi hingga diabetes. Nah kira-kira fakta atau mitos ya? Penasaran? Temukan jawabannya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Oh, ternyata begitu ya, banyak sekali manfaatnya. Iya, Kak. Memang ya buah kersen ini pohonnya itu gampang banget tumbuh di mana-mana. Nah, ini nih. Ini contoh tanamannya. Iya, pohonnya. Ini sebenarnya kecil nih Kak, tapi dia bisa besar terus bisa rimbun gitu banget. ya. Iya. Konon katanya dia banyak sekali manfaatnya. Nah, di samping kita udah ada Dokter Tulus, spesialis farmakologi. Apa kabar, Dok? Apa kabar? Emang bener, Dok, itu apa yang dikatakan tadi tuh ya? Nih, bahwa katanya nih dengar-dengar asam urat bisa sembuh dengan rutin mengkonsumsi buah kersen atau seri ini, Dok. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, mitos. Sebenarnya karena ada kata-kata menyembuhkan. Dari penelitian sudah dibuktikan dibandingkan dengan obat allopurinol atau yang memang untuk menurunkan asam urat. Ternyata tetap hasilnya tidak bisa menggantikan obat allopurinol Kalau ini. mengurangi? Mengurangi bisa. Oh, mengurangi Betul. bisa. Karena si buah seri atau kersen ini dia mengandung rendah purin atau yang menyebabkan purin itu asam urat. Nah, selain itu dalam kandungan seri ini dia mampu menghambat enzim yang menyebabkan asam urat juga, namanya santin oksidase. Jadi potensi punya, tapi untuk menyembuhkan tidak. Gitu. Jadi itu harus berapa banyak untuk bisa mengurangi asam urat tersebut gitu? Nah, konsumsinya seberapa banyak? Kalau kebanyakan akan ada efek samping tentunya, gitu ya. Kalau misalnya dengan ekstrak sudah diteliti, memang pada tikus atau uji hewan coba 400 mg. Jadi kalau misalnya buah juga bisa sebenarnya dibilang tidak melebihi 20 butir sehari. 20 butir itu bisa mengurangi asam urat itu? Mengurangi ya, kalau dari penelitiannya. Gitu. Oke, baik. Aman tapi dikonsumsi setiap hari, Dok, sebanyak 20 butir itu?
Sebenarnya aman ya untuk yang tidak memiliki masalah dengan ginjal maupun liver ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Emang kalau kebanyakan apa sih efeknya, Dok? Dia bisa mual, terus dia malah juga bisa mengganggu fungsi ginjal sebenarnya. Walaupun iya benar. ada fungsi dia memperbaiki sel-sel ginjal, tapi kalau kebanyakan tetap ya. Soalnya ada teman saya, Dok, kebanyakan jadi mual. Mual, Gara-gara iya. pinggir jalan sering ambil kali ya, Dok. Iya, zaman dulu banyak ya buahnya. Iya betul. Nah dok, ini banyak nih anggapan masyarakat. Selain buah dan dan daunnya, jadi buah dan daunnya direbus berbarengan, itu katanya dapat mengobati rasa sakit dan menghilangkan rasa sakit. Nah itu fakta atau mitos? Ini sebagai obat ya, maksudnya atau sebagai Penghilang rasa sakit, iya. itu mitos. Mitos. Ya, tapi sama tetap dia memiliki fungsi potensi ya, memiliki potensi menghilangkan rasa nyeri karena kandungan antioksidannya seperti flavonoid dan kandungan antioksidan yang lain mampu sebagai anti radang dan anti nyeri. Ada dia di situ? Ada di memang. dalam buah ceri ini. Nah, ada penelitiannya juga sebenarnya dan di dalam jurnal reumatologi, tapi dia dibandingkannya dengan obat allopurinol, memang obat yang asam urat. Si buah ceri ini memiliki 30% dapat mengurangi rasa nyeri gitu. Tapi kan berarti untuk mengganti obat nyeri belum bisa ya. Oke, baik. Nah, Jadi ini sekarang tetap tidak bisa menggantikan obat ya dok ya, Betul. karena efeknya hanya 30% aja. Iya. gitu. Nah ini sekarang kan ya orang udah mulai nih berlomba untuk mencari buah kersen ini sampai daun-daunnya juga segala macam. Karena Iya. ternyata ada katanya bisa digunakan untuk mencegah diabetes, Dok. Fakta atau mitos? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Ketularan. Iya, udah Dijawab ketularan. dulu ya. Ya baiklah kalau Biar gitu. pemirsa di rumah penasaran ya Kak Betul. Indra. Ya, jadi kalau gitu ya kemana-mana ya, tetap bersama kami di Ayo hidup sehat. Baik. Nah, katanya nih dok, Ya. tadi kan pertanyaan Kak Indra belum dijawab. Apa tuh Ya. pertanyaannya Kak Indra? Pertanyaannya adalah, jadi kersen ini atau buah seri ini bisa digunakan untuk mencegah diabetes. Itu fakta atau mitos tuh, Dok? Ini fakta. Fakta! Wow, Ya. gimana itu dok? Mencegah. Bagus dong nih. Iya. Mencegah karena kandungan sekali lagi flavonoidnya, kemudian ada quercetin yang spesifik ini quercetin dia melindungi sel beta pankreas gitu kan. Nah, kalau yang pada diabetes atau gula darah tinggi dia ada kerusakan di sel pankreas ini kan. Nah, dengan si buah seri ini dia justru melindungi sel beta pankreas tersebut. Tapi kalau yang sudah rusak dia harus diobati dulu ya tentunya dengan obat Ya. gitu. Oh, ini berapa banyak kalau misalnya untuk bisa mencegah diabetes itu? Atau mengobati ya? Ini kan mengurangi? Mencegah Mencegah saja ya. ya. Mencegah saja. Sementara ini memang penelitiannya hanya sebatas pada hewan coba. Jadi belum Dicoba pada manusia sehingga dosisnya memang belum tetap ya. Tapi bisa dikatakan dari penelitian hewan coba itu sehari 2 kali ya, kurang lebih 400 mg. Itu kan harus diekstrak. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira seberapa banyak si daun dari seri ini Jadi gitu ini ya. untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan diekstrak dulu ya? Betul, diekstrak dulu. Oke. Nah dok, ini ada lagi nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Iya. Banyak masyarakat beranggapan dok, katanya air rebusan dari daun kersen ini mampu berkhasiat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah ini fakta atau mitos? Sayangnya mitos yang ini. Oh, mitos. Iya. Karena Jadi kalau nggak mampu ya, ini, Dok, ya? Itu. iya maaf kalau yang ini mitos karena dia sudah dibandingkan pada penelitiannya sama pada obat untuk menurun kolesterol yaitu simvastatin. Tetap tidak bisa menggantikan obat simvastatin ini. Jadi walaupun baru sebatas pada uji hewan coba, ternyata dia masih kalah ya dengan dosis simvastatinnya itu untuk menurun kolesterol. Iya. Nah ini ada lagi dok yang menarik banget nih. Semua orang pasti akan tahu Iya. nih ya. Jadi nih dok, ini fakta atau mitos nih dok. Kalau misalnya ternyata ini mengkonsumsi buah kersen atau buah seri ini, itu dapat meningkatkan gairah seksual. Pria dan wanita loh dok. Fakta atau mitos? Kalau fakta saya mau coba dok. Ini mitos. Aduh. Iya, kecewa deh Kak Indra. Sangat sedikit sekali untuk penelitian pada vitalitas, baik pada pria ataupun wanita. Tapi sekali lagi si buah seri ini punya potensi karena dia kandungan mineralnya serta vitamin C, vitamin A, dia mampu memperbaiki vitalitas tubuh ya gitu. Tapi kalau yang
gangguan seksual sepertinya harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Iya betul, penyebabnya setuju. apa. Jangan tiba-tiba Iya. seolah-olah kayaknya ini mungkin seksualnya gara-gara yang lain ya dok ya. Iya. Kak Indra cucok deh kakak. Nah dok, ada lagi nih dok. Nah katanya nih ya, stres hilang dengan rutin konsumsi buah kersen atau ceri. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Ya, mitos lagi ya. Iya. Iya. Jadi jangan sembarangan konsumsi Iya, ya. stresnya jangan-jangan gara-gara apa ya? Iya betul. Iya. Kenapa tuh dok? Tapi gini ya, sebenarnya bisa juga dicoba kalau misalnya kita lagi stres, jadi air rebusannya tadi yang sudah diekstrak diseduh dengan seperti teh hangat gitu, dicampur dengan madu gitu ya. Itu kan air hangat juga membantu merilekskan otot. Nah, kandungan yang ada di buah seri ini dia ada flavonoidnya itu tadi kan sebagai antioksidan, ada anti peradangan juga, anti inflamasi. Jadi ada efek menenangkan ke dalam tubuh gitu. Oh gitu. Boleh Jadi, dicoba, boleh dicoba gitu ya. Baik dok, ini ada lagi dok. Jadi sering mengkonsumsi buah kersen atau daunnya juga, daun kersen ini juga itu dapat menyehatkan ginjal dok. Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta, Iya, menyehatkan menyehatkan ginjal. ginjal. Tapi tidak boleh terlalu banyak juga sebenarnya ya. Dalam dosis yang secukupnya saja, tidak berlebihan. Nah, dia ternyata sudah diteliti pada uji hewan coba, jadi dilihat ginjalnya itu, dilihat selnya ternyata kandungan flavonoid, saponin dan antioksidan yang lain itu mampu meregenerasi si sel-sel yang di ginjal. Gitu. Baik dok. Ya. Gitu ya. Jadi dok, ini ada lagi nih dok. Ini kan banyak banget ya di alam-alam sana ya dok ya. Katanya. Alam mana? Alam sana. Alam, asal jangan di alam baka ya. Nah, jadi katanya buah kersen ini bisa mencegah penuaan dini nih jika dikonsumsi rutin. Wah, ini kalau sempat fakta menarik sekali. Iya, bisa dicoba. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Kenapa dok bisa? Iya, ada vitamin C yang tinggi, juga air. Kandungan air kan tadi sudah disebutkan ya. Kalau ini kandungan airnya tinggi, kemudian ada serat. Terus ada protein, jadi dan kandungan tadi sekali lagi antioksidannya yang sebagai anti peradangan atau anti inflamasi. Kemudian kandungan vitamin C karena antioksidan tinggi dan kandungan flavonoid yang lain itu mencegah menangkal radikal bebas ya. Ya, akibat radikal bebas itu yang menyebabkan terjadi penuaan. Iya, antioksidannya tinggi. Antioksidannya. Itu seberapa tuh kita mengkonsumsinya tuh dok? 100 gram itu ada berapa? maskernya kalau yang ini. Oh bisa maskernya. Iya. Jadi ini bisa dihancurin, terus masker. dijadiin masker Iya, dibikin ya. bubuk, betul. Oh gitu. Ditumbuk. Oh, zaman dulu kita numbuk kan. Iya, jadi Iya, bisa benar. langsung rasakan ya, benar-benar. Langsung ditumbuk langsung. Nah ini dok, apa sih tips buat masyarakat bagaimana caranya mengkonsumsi agar efektif khasiatnya gitu dok? Karena kan memang banyak sekali mitos-mitos yang beredar ya benar. dok. Jadi yang sebaiknya bisa mendapatkan manfaatnya itu seperti apa dok? Ya, jadi yang pertama semua segala macam tumbuhan ya, ini kan tumbuhan, ada manfaatnya untuk manusia. Tentunya sudah diciptakan oleh yang di atas ya, oleh Allah gitu, pasti ada manfaatnya. Namun penggunaan yang secara berlebihan pasti akan menimbulkan efek samping. Jadi manfaat tetap ada, tapi harus dalam batas yang wajar. Nah kalau memang ingin benar-benar digunakan secara pencegahan, baiknya dengan ekstrak ataupun yang sudah ada dosisnya yang di dalam satu kemasan itu ya. Gitu. Memang ada dok, dijual secara kemasan begitu, ada dok? banyak terutama Yang kan sudah di obat-obat herbal ada yang di obat dalam herbal gitu. kapsul misalkan. Oh itu aman ya dok? Iya, itu Dibanding kita lebih harus baik. makan langsung gitu dok? Iya, dan satu lagi kita sebenarnya dimakan langsung boleh juga, Boleh juga, oke. tapi ya tadi ya Hati-hati jangan ya sampai tuh kebanyakan dosisnya terus kita ya. jadi malah pusing dan Iya, menimbulkan betul efek sih, yang betul. mual gitu kan. Nah, itu. Tapi ini tidak bisa menyembuhkan nih pemirsa jadinya Tidak ya, bisa, bukan betul. sebuah. Satu lagi, tadi kalau mau dalam bentuk ekstrak harus ada teregistrasi POM. Nah, Ya, iya. itu yang jadi penting jangan bukan sekali. obat abal-abal ya. Betul, aduh setuju dok. Iya. Terima kasih banyak dok. Baik, Ini kita sama-sama. informasinya lebih dapat lagi ya pemirsa pastinya ya. Jadi kalau di pinggir jalan ada ini, dikumpul boleh, dibuat makan juga boleh ya. Oles-oles. Tapi oles-oles juga buat muka biar. Iya, bisa mencegah penuaan Penuaan dini, dini, jangan betul. lupa pemirsa. Tapi Kak Indra, Ya. kita ada informasi yang menarik loh mengenai paru-paru.
Iya, mau tahu faktanya seperti apa? Sesaat lagi. Tetap di